Selamat datang kembali di mata kuliah atau materi kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di bab tentang Securing Information System atau Security. Karena kita bukan di bahasan tentang IT secara murni, maka Securing Information System ini tinjauannya dari sisi SDM atau sumber daya manusia. Bagi Anda yang bukan dari bidang IT, perlu dipahami bahwa setiap sistem informasi itu tidak ada satupun yang sempurna. Jadi pasti memiliki kelemahan. Atau information system imperfection. Ya, satu, kenapa kok tidak ada satupun yang sempurna? Ya karena semua sistem informasi itu kompleks. Tidak ada sesungguhnya satu sistem informasi yang sederhana, itu tidak ada. Semua pasti kompleks. Bahkan sekelas Microsoft, Oracle pun itu semua sistemnya pasti punya bug, punya kekurangan. Dan secara umum, ya, bukan hanya sistem informasi, tapi secara umum information technology, teknologi informasi itu berbasis 3 komponen, yaitu hardware, software, dan human atau manusianya. Nah, di pembahasan kali ini kita lebih banyak fokus kepada human factor, karena ini bukan pembahasan di bidang IT. Aspek dari information security, ya, jadi kita tidak membahas ke arah hardware karena kita bukan di bidang IT untuk pembahasan ini, tapi kita lebih ke arah sistem informasinya, ke arah software dan human. Di dalam information system yang paling penting adalah informasinya. Bahwa di information security itu yang penting ada 3 hal, yaitu availability, relevance atau integrity, dan confidentiality. Yang pertama adalah availability. Availability ini atau ketersediaan, itu ketersediaan data dan ketersediaan layanan. Nanti kita bahas lagi di belakang. Kemudian integritas atau relevansi, di dalamnya adalah konsistensi informasi. Jadi informasinya selalu konsisten, tidak berubah-ubah. Dari sudut pandang manapun, internal ataupun eksternal. Dan ada proteksi dari modifikasi atau edit dan deletion atau penghapusan. Jadi edit dan penghapusan data itu ada proteksinya, ada jenjangnya secara manusia, secara struktural. Karena kalau dari sisi teknikal, menghapus atau mengedit data itu sangat mudah. Apalagi kalau itu di dalam database, itu sangat mudah. Saya kasih contoh, misalnya Anda memiliki rekening bank. Kemudian Anda melakukan penutupan rekening. Sekarang pertanyaan besarnya, bagi Anda yang orang non-IT terutama, Anda seharusnya bertanya ke bank tersebut, apakah pada saat saya menutup rekening ini, data saya dihapus secara permanen? Betul-betul tidak ada jejaknya di bank tersebut. Apa nanti yang dijawab oleh pihak bank? Maka jawabannya, data Anda akan tetap ada. Untuk menghapus secara permanen, itu ada prosedur yang sangat panjang. Di pembahasan tentang privacy, nanti juga akan saya bahas tentang misalnya term of service-nya Google. Bahwa meskipun Anda menghapus apapun di Google,
di layanan Google ya, email misalnya, Anda menghapus email, itu email kita tidak pernah terhapus secara permanen, kan itu masih ada kok di server. Ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan tertentu. Kemudian confidentiality, nanti akan saya bahas lebih lanjut di belakang, khususnya di InfoSec atau Information Security Policy. Nah, setiap informasi, setiap sistem itu pasti vulnerable, rentan, dan pasti ada peluang atau resiko untuk abuse atau disalahgunakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sistem itu bisa rentan? Bisa jadi mungkin karena bencana, disaster, ya, entah itu yang bencana alam, bencana manusia, sengaja atau tidak sengaja, yang di luar dari kontrol perusahaan. Bisa jadi karena hardware, bisa jadi karena software. Kerusakan pada hardware itu sekarang 90% bisa diperbaiki. Breakdown, configuration error, damage, ya, itu bisa diperbaiki. Software juga, programming error bisa diperbaiki. Installation error, unauthorized changes, itu semua bisa diperbaiki. Tapi yang sulit nanti adalah dari sisi human. Ya, di awal tadi sudah disebutkan ada 3 komponen ya, hardware, software, human. Ya, ini gambaran ya secara umum ya. Biasanya ada hardware failure, ada software failure ya. Tapi yang paling mengerikan adalah human ya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Ada tapping, sniffing, ngintip, message alteration, nada di tengah-tengah, mencuri data, yang beberapa waktu lalu sempat rame ya, pencurian data. Ada pencurian data dari beberapa e-commerce, theft and fraud ya. Virus sekarang sudah mulai langka ya, virus ini, kan antivirusnya sudah mulai canggih. Denial of service, mencegah pemiliknya untuk masuk ke dirinya sendiri ya. Itu yang lebih mengerikan daripada hardware dan software yang gagal. Jadi human adalah faktor terpenting. Untuk mencegah sistem vulnerability itu ada 2 macam cara yang bisa diimplementasikan oleh pihak manajemen. Tidak hanya oleh orang IT ya, tapi oleh pihak manajemen secara umum. Dan nanti lebih khusus di pihak SDM. Ada security dan ada kontrol. Yang pertama security. Security di konteks ini ya, di ruang lingkup ini adalah policy, prosedur and technical measure ya, jadi kebijakan, prosedur used to prevent unauthorized access. Jadi kata kuncinya adalah mencegah, prevent ya, pencegahan sebelum terjadi unauthorized access, alteration, theft or physical damage to information system. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah prevent, mencegah. Kebijakan untuk mencegah, itu security. Berbeda dengan kontrol. Kalau kontrol itu method, policy and organizational procedure that ensure safety. Jadi menjamin keamanan of organization asset, accuracy and reliability of its accounting record. Tidak hanya accounting sebenarnya, tapi accountability ini di sini ruang lingkupnya. Jadi menjamin keamanan, ensure safety.
and operational adherence to management standard. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih penting mana, security or control? Ya. Beberapa buku teks menyatakan bahwa yang paling penting itu security. Tapi bagi saya sebenarnya ini tergantung dari situasi dari perusahaan tersebut. Apa yang menjadi core bisnis dari organisasi tersebut. Ya. Tapi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, begitu. Sehingga memang security ini sangat penting. Begitu. Ya. Mencegah misalnya nanti di belakang ada prosedur khusus untuk akses control list. Jadi mana yang boleh diakses, mana yang tidak. Siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak. Sebagai contoh misalnya, pihak marketing itu tidak bisa mengakses data akuntansi. Pihak akuntansi tidak boleh mengakses data gudang. Dan masih banyak hal yang itu nanti akan unik di setiap organisasi atau perusahaan. Ya, jadi ada policy khusus untuk security. Ya, dan ini di luar technical ya. Jadi kalau pihak IT ya hanya menyediakan login misalnya begitu, sesuai dengan request dari pihak manajemen. Tetapi di balik login itu seharusnya ada batasan-batasan khusus. Ya, dan itu seharusnya bukan tanggung jawab orang IT saja, tapi tanggung jawab manajemen secara keseluruhan. Dan berdasarkan struktur organisasi yang benar, berdasarkan wewenang dari tiap orang dan tiap departemen atau tiap divisi. Dan kalau sudah berbicara masalah itu, maka tanggung jawab itu lebih banyak berpusat ke pihak SDM. Itu untuk sementara bagian pertama dari Securing Information System. Kita akan berjumpa lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.